Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para pemirsa sehat-sehat, berbahagia, dan jangan lupa berolahraga walaupun dalam suasana puasa Ramadan. Para pemirsa Masjid Mardiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada puasa kali ini dalam suasana COVID-19 yang kedua kalinya kita beribadah seperti ini, seharusnya kita berpikir, tafakkur secara mendalam makna dari pandemi ini. Para pemirsa, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah menyebut bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi, seperti pemimpin di muka bumi, tetapi sebetulnya makna dari khalifah itu sendiri patut kita renungkan lebih dalam lagi. Khalifah bukan berarti manusia adalah penguasa yang bisa semena-mena memperlakukan alam semesta, memperlakukan bumi, memperlakukan makhluk lain, memperlakukan tumbuhan, binatang, hewan seenaknya. Tetapi menjadi khalifah ini patut kita renungkan. Para pemirsa, dalam suasana COVID-19 ini sudah seharusnya kita memikirkan posisi kita sebagai manusia di tengah alam semesta. Al-Quran menyebutkan bahwa manusia tidak lebih dan tidak bukan, hanyalah mintin dari tanah atau dari debu. Dalam perjanjian lama juga disebutkan. Ini artinya bahwa manusia hanyalah salah satu unsur dari alam semesta. Jadi manusia bukan penguasa alam, tetapi manusia adalah bagian dari alam. Manusia tidak lebih dari bintang, tidak lebih dari pohon, tidak lebih dari binatang, dan tidak lebih dari apa yang ada di alam ini. Filosof Muslim terkenal bernama Ibnu Khaldun menyebut manusia sebagai hayawanun natiq, yaitu hewan yang bisa berlogika. Ini tentu saja sama dengan bahasa Latin Homo sapiens, yaitu makhluk berjenis homo yang bisa berpikir, Homo sapiens. Dan manusia juga sekaligus disebut sebagai Homo socius, yaitu makhluk yang bergerombol. Ini tidak ada bedanya dengan harimau, dengan semut, dengan burung-burung yang berterbangan. Para pemirsa, para jamaah Masjid Mardiyah yang dirahmati oleh Allah, ini artinya apa? Kita sebagai manusia harus merenung lebih dalam lagi bahwa manusia tidak lebih dari ciptaan Allah, tidak lebih dari isi bumi ini. Kita adalah bagian. Unsur dalam darah kita sama dengan zat besi yang ada di matahari, sama dengan pecahan bintang supernova ketika terjadi Big Bang 13 miliar tahun yang lalu. Artinya, manusia itu sangat kecil. Hanya penghuni bumi. Ingat, bumi kita hanyalah salah satu planet dari miliaran planet. Hanya satu di galaksi Bima Sakti kita. Padahal jumlah galaksi kita lebih banyak daripada pasir yang ada di seluruh pantai di muka bumi. Sekali lagi pemirsa, dalam suasana COVID-19 ini kita hendaknya merenung bahwa manusia bagian dari alam semesta. Maka tugas manusia tidak hanya memahami tetapi juga harmoni, selaras dengan alam. Jangan sampai kita merusak alam, jangan sampai kita mengganggu alam, jangan sampai kita berlebihan menggunakan alam ini sehingga terjadi ketidakseimbangan, sehingga ekosistem rusak, sehingga pohon-pohon tumbang, air cemar, lautan kotor, udara juga
penuh dengan polusi. Maka dalam suasana ini, COVID-19 ini seharusnya mengingatkan kita bahwa adanya virus yang mengamuk kemudian masuk di tubuh manusia. Padahal virus ini seharusnya ada di hewan, ada di kelelawar. Tetapi ini sampai masuk di tubuh manusia. Kenapa? Karena ada ketidakseimbangan alam. Karena manusia merasa menjadi penguasa sehingga manusia bisa mengatur alam. Faktanya ketika alam terjadi ketidakimbangan, maka wabah menggejala dan menular di seluruh dunia. Maka firman Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita khalifah, seharusnya kita lebih tawaduk lagi, seharusnya kita lebih menunduk lagi, seharusnya kita lebih berpikir lagi, berkontemplasi, bertafakur. Manusia tidak lebih dan tidak kurang bagian dari alam semesta. Terutama para pemirsa Masjid Mardiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam yang kebetulan mayoritas di Indonesia, seharusnya juga berpikir dan membandingkan bagaimana alam di negara lain. Di Singapura misalnya, burung bebas berterbangan, pohon-pohon dipelihara, habitat justru berkembang tidak terganggu. Di Malaysia misalnya, masih banyak burung gagak berkeliaran. Di India misalnya, hewan-hewan liar masih berkeliaran. Tetapi di Indonesia, banyak sekali dari kita yang sengaja menembak burung, menangkap burung, menebang pohon, dan juga mencemari sungai-sungai seperti Selokan Mataram yang ada di Yogyakarta. Maka dalam suasana seperti ini, hendaknya kita bisa mawas diri, bisa berpikir bahwa tugas sebagai khalifah di bumi sudah layak mendapatkan tafsir ulang dari umat Islam. Wa ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh memperhatikan bagaimana seekor unta diciptakan dan langit ditinggikan. Artinya, itu adalah kita. Kita adalah bagian dari alam, bukan penguasanya. Maka sudah seharusnya di era COVID-19 ini kita berpikir lebih dalam lagi. Dan terutama suasana Jogja, Merapi, Pantai Selatan, hutan pinus, ini semua adalah alam yang harus dipelihara. Maka sebagai umat yang beriman, yang berpuasa di bulan Ramadan, tidak makan dan tidak minum itu hanyalah simbol. Supaya kita lebih menahan diri, menghormati alam, menghormati hukum alam, melestarikan alam, tidak merusaknya. Demikian para pemirsa, semoga tetap sehat, semoga tetap berbahagia, jangan lupa berolahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.